Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Hal yang sama saya katakan amin. Belum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan dipilih oleh Tuhan, dan kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pada pagi saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita, yaitu kita akan lihat satu ayat saja per pagi ini di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Perhatikan baik, penegasan firman Tuhan dikatakan bertekunlah di dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, bahwa doa sangatlah penting. Paulus sudah merasakan bagaimana kuasa doa. Paulus sudah mengalami kuasa doa, sehingga Paulus menegaskan dikatakan bertekun dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, doa punya peran penting dalam kehidupan kita. Katakan amin. Doa merupakan peran yang sangat penting bagi hidup kita. Jadi bagi mereka yang suka berdoa, mereka akan terus mengalami pertolongan Tuhan. Bagi orang-orang yang suka berdoa, mereka akan terus melihat mujizat Tuhan. Bagi mereka yang suka berdoa, mereka akan terus mengalami keajaiban dan keajaiban. Doa sangat besar kuasanya. Haleluya. Doa sangat besar kuasanya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, maka kita praktek di dalam Kolose yang kita baca tadi, bagaimana Paulus telah menguraikannya. Dikatakan bertekun dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi saudara, di dalam doa itu harus disertakan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Ucapan syukur artinya kita meyakini, kita mengimani bahwa doa kita telah dikabul, bahwa doa kita telah dijawab, doa kita telah dikabulkan, kita telah menerima. Jadi saudara, jadi setiap kali berdoa itu harus disertakan dengan ucapan syukur. Amin. Maka saya setiap kali kalau saya berdoa, selesai berdoa saya katakan, Bapak, aku bersyukur karena doaku telah didengar dan telah dijawab oleh Tuhan. Bahkan Tuhan telah menjawabnya, memberikannya lebih daripada apa yang kuminta dan apa yang ku doakan. Haleluya. Nah, kita perhatikan sendiri kasih Tuhan. Dikatakan bertekun dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Kalau di dalam terjemahan firman Allah hidup dikatakan, janganlah bosan berdoa, tetapi tetaplah berdoa dan nantikanlah jawaban Allah, dan jangan lupa mengucap syukur. Dikatakan jangan bosan berdoa, nantikanlah jawaban, dan jangan lupa mengucap syukur. Jadi jangan bosan berdoa, nantikanlah jawaban Allah, dan jangan lupa mengucap syukur. Ini jelas penegasannya saat dikasih oleh Tuhan. Jadi mengapa kita berdoa saat dikasih oleh Tuhan? Karena doa sangat punya peran penting dalam hidup kita. Doa sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi salah satu paradoks terkenal dalam iman Kristen adalah, perhatikan baik saudara, bahwa Allah ini agar kita menceritakan kepadanya segala sesuatu yang kita alami, meskipun Dia sudah mengetahuinya. Haleluya. Oh, betapa dahsyatnya, luar biasa. Jadi luar biasa sudah dikatakan. Jadi salah satu paradoks terkenal iman kekristenan, iman orang percaya, yaitu bahwa Allah ini agar kita menceritakan kepadanya, berbicara kepada Dia, menyampaikan kepada Dia segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita minta, sekalipun Allah sudah mengetahui segalanya, termasuk Dia mengetahui apa yang menjadi keinginan kita, Dia mengetahui apa yang ingin kita doakan, Dia mengetahui apa yang kita mau, Dia mengetahui isi hati kita, Dia mengetahui isi pikiran kita. Namun Allah tetap ingin kita bercerita kepada Dia.
kita berbicara kepada Dia. Amin. Jadi Allah tetap menginginkan kita berbicara kepada Dia, ngomong sama Dia. Bapak, aku perlu ini. Saudara sampai tahu segala kebutuhan kita Tuhan tahu. Katakan amin. Tuhan tidak pernah tidak tahu. Segala persoalan masalah pergumulan hidup kita Tuhan tidak pernah tidak tahu. Artinya Dia tahu. Tapi Dia ingin kita berbicara kepada Dia. Haleluya. Sebagai orang tua, Dia begitu memperhatikan anaknya, begitu sayang sama anaknya. Dia tahu kalau anaknya itu punya kebutuhan. Tapi ada saatnya orang tua ingin anak itu berbicara kepada Dia. Nah, saudara terlebih Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu pergumulan hidup. Bahkan masalah kita pun Tuhan tahu. Dan Dia tidak hanya tahu masalah kita, tapi Dia sudah menyediakan solusi. Dia sudah memberikan solusi. Namun Dia mau kita berbicara sama Dia sekarang. Kita ngomong sama Dia. Bapak, ini masalahku, Bapak, ini pergumulanku, Bapak, ini persoalanku, Bapak, ini pergumulan hidupku. Dia pasti akan nolong kita. Haleluya. Haleluya. Lalu mengapa kita berdoa? Kalau Dia sudah mengetahui, kalau Dia maha tahu, kalau Dia telah mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kita, lalu mengapa kita perlu berdoa? Perhatian saya dikasih Tuhan, seorang pakar teolog pada abad ke-19, seorang pakar teolog pada abad ke-19, yaitu Eraton, memberikan beberapa alasan mengapa kita perlu berdoa. Jadi dia menegaskan, jadi seorang pakar teolog pada abad ke-19, yaitu Eraton, memberikan beberapa alasan mengapa orang Kristen perlu berdoa, mengapa orang percaya perlu berdoa, mengapa umat Tuhan perlu berdoa. Sekalipun Allah sudah mengetahuinya, sekalipun Allah sudah tahu apa yang kita gumulkan. Nah, setelah dikasih oleh Tuhan, yaitu kita lihat yang pertama bahwa Eraton berkata begini, karena doa adalah cara yang dipilih Allah untuk kita dapat melawan kejahatan. Katakan amin. Haleluya. Karena doa adalah cara yang dipilih Allah untuk kita melawan kejahatan. Makanya mengapa kita perlu berdoa? Saudara, seseorang tidak akan bisa menang atas setiap godaan, menang atas setiap tantangan kalau tidak memiliki kehidupan doa. Katakan amin. Seseorang tidak akan mampu menghadapi ancaman tekanan kalau tidak memiliki kehidupan doa. Tapi jika orang itu memiliki kehidupan doa yang sangat erat, sangat dekat, sangat intim dengan Tuhan, masalah sebesar apapun dia mampu menghadapi, dia mampu melewatinya. Kenapa? Karena Allah ada bersama dia. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu dekat dengan orang yang suka berdoa. Katakan amin. Haleluya. Tuhan itu dekat dengan orang yang suka berdoa. Orang tua, kadang ada anak, kadang kalau ada anak-anak yang sering berkata ini, kok bapakku pilih kasih, kok mamaku pilih kasih. Sebenarnya orang tua nggak pilih kasih Bapak Ibu. Sejahat-jahat apapun anak, di antara sekian anak, ada anak yang paling nakal, tapi tetap orang tua mengasihi. Kecuali orang tua yang mungkin sudah banyak melintang, tapi kalau orang tua tetap dia mengasihi. Tapi kenapa? Karena ternyata seperti kepilih kasih. Jadi saudara, biasa orang tua itu senang dengan anak yang suka ngobrol sama orang tuanya. Senang dengan anak yang suka ngobrol sama orang tuanya, suka ngomong sama orang tuanya, suka bercerita sama orang tuanya. Tapi kalau anak yang menghindar dari orang tua, nanti udah butuh berkata, habis dikasih hilang lagi. Biasa sekarang orang tua udah suka dengan anak seperti ini. Terlebih Tuhan, ada orang datang sama Tuhan, ada masalah, nanti udah masalah udah jawab, hilang dari peredaran, bagaikan kapal selam yang tenggelam di Bali. Setelah berapa waktu kemudian baru bantuan dari Singapura menemukan ternyata dia tenggelam di kedalaman 800 meter. Orang Kristen jangan seperti, jadi Bapak Ibu, kehidupan doa kita jangan seperti kapal selam, amin. Tapi harus terus memiliki kehidupan doa yang secara kontinu, setiap hari terus kita berdoa sama Tuhan. Kenapa? Kan doa
kita dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Kadang ada orang, kenapa mereka doa itu hanya pada situasi tertentu? Karena mereka salah memahami makna doa. Mereka berpikir bahwa doa adalah meminta Tuhan untuk menjawab kekurangan kita. Doa bukan hanya begitu Bapak Ibu. Jadi doa bukan hanya meminta Tuhan menjawab kekurangan kita, tapi doa adalah komunikasi kita dengan Bapa, ngobrol dengan Tuhan, berbicara sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Amin. Cerita sama Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, luar biasa Tuhan. Ternyata penyakit yang Tuhan izinkan saya, ternyata Tuhan itu punya maksud baik buat saya. Ngobrol sama Tuhan Bapak Ibu, itulah doa. Amin. Ternyata Tuhan izinkan saya mengalami kekurangan. Oh terima kasih Tuhan. Aku baru mengerti Tuhan. Ternyata Engkau izinkan saya mengalami tantangan ini, ujian ini, karena Engkau punya tujuan tersendiri buat saya. Dan aku bersadar kalau Tuhan Engkau begitu mengasihi saya. Itulah doa. Jadi ngomong sama Tuhan. Amin. Kalau saudara sudah mulai salah mengartikan makna doa, maka orang akan doa hanya pada situasi tertentu. Tapi jika orang sudah mulai memahami doa yang benar, maka dia akan bisa ngomong sama Tuhan kapan saja, di mana saja, dan dia akan terus ngomong sama Tuhan setiap hari. Haleluya. Ya, jadi berkata begini, Tony berkata, karena doa adalah cara yang dipilih Allah untuk kita dapat melawan kejahatan. Untuk kita dapat melawan apa? Kejahatan. Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 13. Efesus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 13. Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 13 dan ayat yang ke-18 dikatakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pembunuh-pembunuh dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 18. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. Saudara perhatikan ayat yang kedua dikatakan, sebab karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging tapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah. Saudara jangan salah mengerti. Ini bukan pemerintahan bangsa kita. Jangan sampai saudara pulang lalu memberontak sama RT, berontak sama lurah. Itu salah sendiri Bapak. Berontak sama bupati itu salah sendiri. Pemerintah yang di sini adalah pemerintahan iblis. Iblis punya struktur pemerintahan. Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu roh jahat. Jadi pemerintahan adalah pemerintahan iblis Bapak, bukan pemerintahan kita bangsa kita ya. Pemerintahan iblis itu harus kita lawan, dan kita tidak bisa melawan pemerintahan iblis kalau kita hidup tidak memiliki kehidupan doa. Amin. Tapi kalau kita memiliki doa, kita akan mampu melawan segala tipu muslihat iblis, segala pemerintahan iblis, segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat, penghulu-penghulu dunia gelap. Kita akan lumpuhkan itu. Haleluya. Haleluya. Jadi kita perhatikan saudara kasih Tuhan. Jadi doa adalah cara yang dipilih Allah untuk kita dapat melawan segala kejahatan. Jadi mengapa kita berdoa? Karena doa adalah kekuatan bagi kita. Doa adalah senjata bagi kita untuk bisa bertempur melawan kejahatan. Jadi Bapak sekali lagi, doa adalah senjata kita. Katakan amin. Senjata orang percaya adalah doa, firman Allah, kuasa nama Yesus, pujian penyembahan. Sekali lagi, senjata orang percaya untuk melawan kuasa kegelapan adalah doa, puji-pujian, kuasa dari Yesus, kuasa nama Yesus, dan kuasa firman Allah. Ucapkan firman. Pikiran kuat yang kata, memuji Tuhan, memuji Tuhan saudara. Haleluya. Kalau ada orang bernyanyi, aku gagal kali ini, suara nyanyi. Gagal. Ada bukan tak pernah gagal. Ada yang lagi itu? Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Saudara, kalau saudara nyanyi lagu ini, itu akan membangkitkan iman saudara untuk terus berjuang hidup, terus berjuang untuk hidup. Tapi kalau nyanyi, aku gagal kali ini, akan mulai berkata, kenapa hidup gagal terus?
susah terus, susah, gagal. Tapi kalau sudah nyanyi lagu, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Wah, ada semangat baru, amin. Oh, Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan tidak pernah gagal, maka aku percaya aku pasti ditolong. Haleluya. Berikan kepada Tuhan. Amin. Itu sudah dikasih dari Tuhan. Jadi doa adalah senjata bagi kita untuk berperang, untuk melawan tipu dan iblis. Doa senjata bagi kita untuk bertempur, berperang, melawan sakit penyakit, melawan kuasa kegelapan, melawan roh jahat udara. Haleluya. Bapak Ibu, dalam situasi saya mau bersaksi sedikit Bapak Ibu. Saya ketika mulai dari kemarin sore, saya merasakan pinggang saya itu sakit sekali Bapak Ibu. Sakit sekali seperti beberapa bulan lalu. Semalam pun sakit meningkat, lalu bangun pagi, wah sakitnya tambah parah. Saya berdoa, sambil gitar, saya main gitar, saya boleh menyembah Tuhan. Habis menyembah Tuhan, saya pikir sembuh Bapak Ibu. Saya mandi ternyata tambah sakit, saya baru berpikir lagi mulai renungan. Ini saya harus angkat alat-alat musik naik ke mobil. Aduh, pinggang saya sakit tuh. Kalau saya tunduk itu sakit sekali Bapak Ibu. Sampai saya datang sini pun, saya bilang Tuhan, aku melakukan semua ini untuk melayani Tuhan. Angkat alat musik di depan semuanya di sini, atur alat musik. Jadi kalau duduk itu sakit, saya ngomong istri saya, bantu angkat. Jadi kalau kabel yang saya taruh di atas jangan diturunkan, karena saya malas duduk sakit ini apa? Ya saya taruh supaya saya tinggal berdiri susu begini. Saudara, tapi saya ucapkan, Tuhan aku percaya, Tuhan tolong saya. Dan puji Tuhan tadi sementara kita pujian penyembah, saya merasakan pinggang saya begitu hangat. Saya bisa berdiri dengan semangat. Amin. Saya percaya Bapak, iman, doa itu luar biasa. Haleluya. Haleluya, Tuhan baik. Nah, kita lihat terus sekarang. Mengapa kita perlu berdoa? Eratori mengatakan mengapa orang percaya perlu berdoa. Yang kedua, karena doa adalah cara Allah agar kita dapat memperoleh apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Amin. Saudara, untuk memperoleh segala kebutuhan saudara, untuk menerima jawaban dari Tuhan, itu hanya melalui doa, tidak dengan cara lain. Amin. Tidak bisa dengan cara lain. Kalau anak-anak untuk menerima kebutuhan dari orang tua, tidak dengan cara dia ngomong sama orang tua, Mak aku perlu ini, Pak aku mau ini, aku mau itu. Haleluya. Tuhan baik Bapak Ibu. Jadi karena doa adalah cara Allah agar orang percaya, umat Tuhan dapat memperoleh apa yang mereka minta, mereka doakan, apa yang mereka butuhkan dari Tuhan melalui doa. Jadi itulah doa adalah cara untuk kita memperoleh kebutuhan kita dari Tuhan, memperoleh segala ingin kita dari Tuhan hanya dengan doa. Haleluya. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang ketiga, pasal yang ke-11 ayat 3 sampai 13 dan Yakobus pasal 4 ayat 2. Lukas pasal 11 ayat 3, saya bacakan buat kita semua Bapak Ibu dengan cepat. Lukas pasal 11, Lukas pasal 11 ayat 3 sampai 13 berkata begini. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Seperti baik. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid dikatakan. Yesus berkata begini, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singkat ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu, ia bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu,
carilah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan uang kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya rezeki? Jadi jika kamu yang tidak tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga, ia akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, ini saya baca dalam terjemahan Firman Hidup. Nah saudara, sementara baca firman ini juga saya teringat pengalaman saya Bapak Ibu. Karena sini dikatakan, Yesus berikan perumpamaan, jika seorang di tengah malam dia pergi ngetok pintu, sekali orang tidak mau bangun, tapi kan dia terus mengetok terus meminta, orang itu akan bangun dan memberikan juga. Saya teringat pengalaman Bapak Ibu, tahun 2011 itu istri saya hamil. Istri saya mengandung pada tahun 2011. Pada waktu istri saya hamil Bapak Ibu, saya ngidam. Istri saya hamil tapi santai aja, jadi orang lihatnya seperti yang gak hamil. Kan dia santai aja, tapi saya ngidam setengah mati Bapak Ibu. Bawaannya lemas, mulas, pusing, pingin makan ini, pingin makan itu. Tengah malam jam 1 saya pingin makan salad buah. Saya bingung ini cari di mana ini salad ini, karena kalau nggak bisa makan nggak bisa tidur Bapak Ibu. Ngidam, saya ngidam pada istri kami. Lalu tengah malam jam 1 saya pergi keliling cari-cari di mana, di Jalan Pemuda. Di depan rumah ada tulisan, di sini dijual salad buah. Tapi jam 1 malam orang sudah tidur. Saya gedor pintu, tok 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 tok. Saya gedor lagi, tok tok tok. Orang udah bangun, saya gedor lagi, pintu makin kencang. Orang udah bangun, kenapa Pak? Saya bilang, Pak, ada jual salad buah kan? Karena istri saya hamil. Langsung dia bilang, oh Pak, ada. Kalau untuk orang hamil Pak, memang itu wajib harus ada itu. Kalau lagi tidak, wajib harus ada. Oh puji Tuhan, ternyata dia mengerti Pak Ibu. Dia mengerti. Akhirnya dia ambilkan 2 salad buah. Saya bawa pulang ke rumah. Makan sedikit, mual, aneh-aneh Bapak Ibu. Laki-laki yang belum pernah merasakan gila. Hormatilah istrimu. Bapak Ibu, saya tidak. Memang laki-laki tidak akan pernah melahirkan sampai kapan. Tapi kalau saudara merasakan ngidam, karena saya pengalaman Bapak Ibu. Waktu istri saya hamil, saya ngidam. Dia santai aja dia. Jadi orang tahu dia hamil itu kan lihat dari perutnya besar. Tapi dia santai saja ya. Tidak pernah ngidam, santai kuat, isi bawa motor santai aja. Tapi saya bawa motor di gemetaran, mulas. Udah itu pingin makan ini, pingin makan itu, baru pusing, lemas. Pingin makan asam, pingin makan salad buah, aneh-aneh Bapak Ibu. Pingin makan jambu yang kecil, padahal saya tidak suka makan itu. Waktu istri hamil saya ngidam. Jadi saya teringat Bapak, saya gedor pintu rumah, orang sudah tidur nyenyak, saya gedor tok 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 tok. Berapa kali saya gedor lagi, tak tak tak. Saya gedor lagi di sampingnya pas di dindingnya, itu rumah beton, tapi dia punya jendela sendiri. Tak 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 bunyi kencang. Bangun suami. Ya boleh bangun, dia buka pintu. Ada apa? Saya bilang, Pak, minta maaf Pak, istri saya hamil dan ingin makan salad buah, dan saya sudah keliling kemana-mana, tapi saya lihat itu di sini ada tulisan jual salad buah, makanya saya kedorong. Oh, gampang ada, kebetulan ada Pak. Memang kalau orang hamil itu harus ada, kalau dia ngidam harus terpenuhi Pak. Dalam hatiku, puji Tuhan, ternyata dia mengerti. Saya beli salad buah, pulang ke rumah, tengah malam jam 1. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus mengatakan, jika orang sudah tidur nyenyak tapi kerja terus memanggil meminta, orang itu akan bangun dan memberikan. Amin. Apa kata Yesus? Berlebih Bapa di surga. Saudara terus berdoa, meminta terus meminta, mencari Tuhan. Saudara pasti akan mendapatkan apa yang saudara perlukan. Katakan amin. Saudara pasti akan menerima jawaban doa. Tapi kalau saudara jangan berhenti berdoa, tetap berdoa. Amin. Sudah dijawab, belum dijawab, tetap berdoa. Sudah dijawab, tetap berdoa. Lalu kalau sudah jawab, berdoa apa saudara? Sudah jawab ya, kita tinggal ngomong sama Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, aku sudah terima kasih Tuhan. Oh Tuhan baik. Tiap hari terus berdoa Bapak Ibu. Amin. Haleluya.
Di dalam doa ada kuasa, dan dalam doa harus disertakan dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Pak Jimmy bersyukur, ini sudah mau anak yang ketiga, tidak pernah ngidam ya. Pada dia tidak pernah ngidam, Pak Jukram tidak pernah ngidam ya Pak ya. Pak Ola tidak pernah ngidam, Pak Manalu tidak pernah ngidam ya. Bersyukur Bapak, kalau ngidam, wah ngeri Bapak Ibu, nggak bisa kerja, lemas, mulas, pusing. Ada lagi salah satu guru di SD Katolik, kalau istrinya hamil dia nggak ngidam, tapi istrinya melahirkan dia yang kesakitan. Istrinya lahir di rumah sana, dia beri, dia yang kesakitan Bapak. Benar Bapak Ibu, ada yang begitu. Haleluya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua berkata begini. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua berkata begini. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Pertanyaan ini, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, orang yang tidak berdoa tidak memperoleh apa-apa. Sebenarnya penjelasan firman itu begini Bapak Ibu. Orang yang tidak berdoa tidak memperoleh apa-apa. Orang yang tidak berdoa sulit mengalami mujizat. Lalu dia melihat orang lain mengalami mujizat, dia mulai iri hati. Dia melihat orang lain diberkati, dia mulai iri hati, dia mulai cemburu. Ini kata penjelasan firman Tuhan. Maka kenapa? Karena dia tidak memperoleh apa-apa. Oleh itu saudara, tetaplah berdoa. Amin. Haleluya. Tetaplah berdoa. Eratori mengatakan, mengapa orang percaya perlu berdoa? Karena doa adalah cara yang tepat, yaitu cara Allah agar kita dapat memperoleh apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, mengapa orang percaya perlu berdoa? Sekalipun Allah sudah mengetahui segala sesuatunya, sekalipun Tuhan sudah mengetahui segala sesuatu, termasuk kebutuhan kita, termasuk pergumulan hidup kita, termasuk masalah hidup kita, tapi mengapa kita perlu berdoa? Eratori mengatakan gini, karena doa adalah sarana Allah agar kita dapat menemukan apa? Kasih karunia dan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Saudara, untuk bisa dapat mengalami kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya hanya dengan doa Bapak Ibu. Kalau ada masalah, berdoa. Karena jawabannya hanya melalui doa. Ada orang ada masalah, nggak mau ibadah. Dikunjungi lah, kenapa nggak ibadah? Ada masalah kan? Iya Pak. Loh, ada masalah kok nggak mau ibadah? Yang mana kalau udah ibadah, ada jawaban. Saya karena bingung Pak Ibu. Iya, ada masalah Pak. Loh, ada masalah kok nggak mau ibadah? Yang mana ada jawaban di luar? Jawaban hanya di dalam ibadah, di dalam doa. Amin. Haleluya. Karena doa adalah sarana Allah agar kita dapat menemukan kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Saudara, untuk bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan dan menemukan pertolongan Tuhan pada waktunya hanya dengan doa. Haleluya. Saya berapa kali mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya di saat saya berdoa. Amin. Saya berapa kali mengalami kasih karunia Tuhan di saat saya berdoa. Berapa kali Tuhan izinkan saya mengalami penyakit, saya berdoa Tuhan sembuhkan. Di saat saya dan ruangan, saya berdoa Tuhan tolong saya. Di saat saya butuh sesuatu, saya berdoa ngomong sama Tuhan, Tuhan lakukan mujizat hari itu juga. Wow, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 berkata begini. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Berarti baik, Ibrani pasal 4 ayat 16 berkata begini. Sebab itu, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya.
Saudara, silakan catat ayat ini. Silakan catat ayat ini. Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Luar biasa ayat ini. Bagus sekali dikatakan ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Jadi untuk mendapatkan rahmat kasih karunia dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya, di sini dikatakan apa? Dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Artinya dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, berdoa, minta, bicara sama Tuhan. Haleluya. Saudara, jangan segan sama Tuhan, Bapak Ibu. Jangan segan sama Tuhan. Amin. Tuhan itu enggak mau disegani. Tuhan itu justru lebih senang kalau kita itu akrab dengan Dia, dekat dengan Dia. Jangan sungkan-sungkan sama Tuhan. Tuhan lebih suka orang yang akrab dengan Dia, orang yang dekat dengan Dia, ngomong sama Dia. Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan itu baik sekali. Jadi doa itu simpel saja, Bapak Ibu. Setelah lagi sementara nyetir mobil lagi di jalan, saya ngomong sama Tuhan, Bapak, aku butuh ini. Kalau anakku sakit, Bapak, tolong anakku sakit. Bapak berkati suamiku tentang pekerjaan. Suami tetap pekerjaan sambil bekerja. Bapak lindungi istri anakku di rumah. Doa seperti itu, Bapak. Amin. Bapak berkati suamiku di tempat pekerjaan supaya dia selamat, dia aman dalam pekerjaan. Bapak berkati istri anakku di rumah supaya mereka dilindungi oleh Tuhan. Bapak berkati anak-anakku di sekolah. Ngomong sama Tuhan, apa saja, amin. Tuhan tuh mau kita ngomong sama Dia setiap hari. Haleluya. Ingat, kalau misalnya sudah juga saya terus ingatkan, salah satu kerinduan hasrat terbesar hati Tuhan adalah mau ketemu dengan kita setiap hari, mau mendengarkan kita ngomong sama Dia tiap hari. Amin. Haleluya. Itulah kebaikan Tuhan kita. Dia mau mendengarkan kita ngomong sama Dia setiap hari, kita berbicara kepada Dia setiap hari. Jadi karena doa adalah sarana yang tepat dari Allah agar kita dapat menemukan kasih karunia dan pertolongan kita tepat pada waktunya. Haleluya. Yang terakhir, Bapak, yang terakhir, mengapa kita perlu berdoa? Sekalipun Allah sudah mengetahui segala kebutuhan kita, sekalipun Allah mengetahui kekurangan kita, sekalipun Allah mengetahui apa yang kita inginkan, namun mengapa kita perlu berdoa? Eratori pernah berkata begini, karena doa adalah cara yang diberikan Allah agar kita memperoleh kelepasan dari kekhawatiran dan merasakan damai sejahtera Allah. Bapak Ibu, untuk mengatasi kekhawatiran itu hanya dengan doa. Amin. Untuk mengatasi kegelisahan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan hanya dengan doa. Oleh sebab itu, jangan berhenti berdoa. Bisa perasaan khawatir mulai muncul, perasaan bimbang mulai muncul, perasaan keraguan, kebingungan mulai muncul, saudara berdoa. Itu artinya waktu saudara harus berdoa. Amin. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, kuatkan hati. Bapak Ibu, saya akan berdoa begini. Bapak, tambahkan iman. Berikan iman kepadaku dan tambahkan iman supaya membuat aku makin yakin pertolongan Tuhan, membuat aku makin percaya kuasa Tuhan, membuat aku makin percaya mujizat Tuhan. Sama Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tolong saya, tambahkan iman buat saya, tambahkan iman. Berikan saya iman supaya buat saya makin percaya, saya makin sungguh-sungguh percaya. Haleluya. Saudara baca Alkitab, ada seorang pernah datang sama Tuhan yang berkata, Bapak, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Dia berkata, Guru, tolonglah aku yang kurang percaya. Sebenarnya dia berkata, Guru, berikan juga aku iman untuk mempercayai Allah. Haleluya. Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai 7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Perhatikan demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Dalam kegelisahan atau dalam apa di situ? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan saudara, di situ sudah tegas dikatakan,
dalam hal kamu khawatir, nyatakanlah semua keinginan itu kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Waktu kita berdoa, pikiran kita jadi tenang, hati kita jadi damai sejahtera. Khawatir pun pergi, kegelisahan pun sirna. Sekalipun kenyataannya dokter berkata penyakitmu kayaknya lagi Bapak, kayaknya insya Allah. Dokter berkata kayaknya penyakitmu nggak bisa sembuh. Tapi kalau saudara berdoa, pikiran saudara tenang, hati saudara dari damai sejahtera. Ketika pikiran tenang, hati damai sejahtera, itu dia mempersempit ruang gerak virus, mempersempit ruang gerak sel-sel penyakit. Amin. Waktu saudara khawatir berlebihan, membuka lebar bagi sel penyakit untuk menjalar ke seluruh tubuh. Waktu kita berdoa, Tuhan berikan kita damai sejahtera, pikiran kita tenang, imun tubuh kita meningkat, mempersempit ruang gerak sel-sel penyakit. Haleluya. Jadi kita perhatikan saudara dikasih Tuhan. Jadi mengapa kita perlu berdoa? Karena doa adalah cara yang diberikan Allah agar kita memperoleh kelepasan dari kekhawatiran dan merasakan damai sejahtera dari mana Allah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, jangan anggap remeh dengan doa. Jangan main-main dengan doa. Jangan menganggap rendah doa. Dan jangan berhenti berdoa. Kasih kiri kanan, jangan berhenti berdoa. Amin. Paulus mengingatkan juga dalam kitab Tesalonika, Paulus berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, artinya jangan berhenti, jangan beristirahat, tapi tetaplah berdoa. Amin. Tubuh kita lemah karena bekerja, saudara boleh beristirahat, tapi doa tidak boleh beristirahat. Tetap terus bekerja, doa terus berjalan. Amin. Haleluya. Karena doa adalah kekuatan terbesar dalam hidup kita, Bapak Ibu. Doa adalah kekuatan terbesar dalam hidup kita. Haleluya. Saya tutup habis dari kasih oleh Tuhan. Saya tutup. Di luar alasan-alasan di atas, di luar alasan dari 4 alasan tadi yang disampaikan oleh Eraton, sebenarnya kita cukup membaca perintah yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Apa dikatakan? Tetaplah berdoa. Dan menyadari bahwa Allah menginginkan kita bercakap-cakap dengan Dia setiap hari. Ngomong dengan Dia, berbicara dengan Dia, berkata-kata dengan Dia setiap hari. Memang Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Berarti baik. Memang Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi Dia juga menginginkan adanya sebuah persekutuan, keintiman dengan Dia di dalam doa. Jadi perhatikan Bapak Ibu, Allah Maha Tahu. Katakan amin. Dia tahu segala sesuatunya, termasuk pikiran kita, hati kita, Dia tahu segalanya. Tapi mengapa kita berdoa? Perhatikan penekanannya, karena Tuhan menginginkan adanya sebuah persekutuan, yaitu keintiman dengan Dia. Haleluya. Kadang ada orang tua yang tahu anaknya butuh ini, butuh itu, tapi dia ingin anak itu datang dan ngomong sama dia. Apalagi kalau anak yang pandai gombal, biasanya kalau anak yang nggak sopan, itu datang, mak belikan aku pulsa, datang, udah sini pulsa kabur. Tapi ada anak yang datang, dia mau bilang, dia mau cerita panjang lebar ke sana, apa minta pulsa, cerita ke utara selatan, mak. Temanku begini kan, begini panjang lebar begini, terakhir temanku bilang begini. Oh terus kau bilang apa? Aku udah bilang apa-apa mak, karena aku udah ada pusaka. Oh iya, bilang oh iya, kalau itu kuisikan ya, supaya kau tanya temanmu. Ada anak begitu dan biasa orang tua itu senang dengan anak suka ngobrol begitu, amin. Dari kata mak isikan saya pusat kabur. Habis data lagi. Pak, isi pulsa, kabur. Wah ini nanti ujung-ujung ada anak yang suka ngobrol, akhirnya orang terdekat berbilang, kok pilih kasih? Kan bukan pilih kasih Bapak Ibu, anak itu sendiri ya.
yang nggak mau dekat sama orang tua. Jadi terlebih Tuhan tidak pernah pilih kasih. Amin. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Baiknya, begitu baiknya Tuhan itu, makanya orang berdosa pun Tuhan memberikan berkat yang sama buat kita hari ini. Hari ini kita hidup, orang berdosa pun hidup. Hari ini saudara bernafas, lacun pun di luar sana bernafas. Tuhan berikan berkat yang sama. Hari ini kita matahari cerah, orang di luar sana pun matahari cerah. Kalau besok hujan, sama mereka pun hujan juga. Kalau tiba-tiba banjir melanda kota, sama orang percaya kena banjir juga. Tuhan itu tidak pilih kasih Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Tapi mengapa kadang-kadang orang kalau doa kok kayak langsung dijawab sama Tuhan? Dia minta langsung dikasih Tuhan. Dia minta mujizat langsung dikasih mujizat. Dia minta semua langsung dikasih sembuh. Iya, karena Tuhan kan dekat dengan orang yang suka ngomong. Amin. Tuhan dekat dengan orang yang suka ngobrol sama Tuhan, orang yang suka intim dengan Tuhan, jauh tarik dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tatkala kita mencari wajah Allah dalam doa, berarti kita sedang mempererat sebuah hubungan kita dengan Dia. Ini alasan terpenting mengapa kita perlu berdoa. Jadi mengapa kita perlu berdoa? Berarti seperti baik Bapak Ibu, tatkala kita mencari wajah Tuhan dalam doa, berarti kita sedang mempererat hubungan keintiman kita dengan Bapa. Amin. Haleluya. Kalau kita membangun hubungan kita dengan Bapa saudara, Bapa siapa sih? Enggak kasih anaknya kalau anaknya suka ngobrol, suka ngomong ini, apalagi kalau dia puji, apalagi kalau anak datang suka berkata, cantiknya mama hari ini, cantiknya mama aku tambah sayang sama mama, aku kangen itu sama mama, karena dia minta sesuatu, gombalnya ini, Tuhan itu begitu Bapak, datang berkata, Tuhan baik, Tuhan dasar, Tuhan itu luar biasa Tuhan, walaupun dia lagi dalam kondisi sakit, Tuhan itu luar biasa, Tuhan engkau baik, engkau Bapa yang baik, tidak ada yang sebaik engkau Tuhan. Engkau sempurna, kebaikanmu sangat sempurna. Tuhan tahu sebenarnya kita ini butuh disembuhkan. Amin. Kita berikan pujian kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan kita. Haleluya. Haleluya. Kita berikan pujian kepada Tuhan. Tuhan menolong kita dalam mengatasi masalah persoalan hidup. Kalau saudara butuh pekerjaan, Tuhan itu baik sekali. Pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan sungguh baik luar biasa. Tuhan tahu kita butuhkan. Tuhan pasti beri pekerjaan. Amin. Haleluya. Ada satu bapak yang 2 minggu datang di mana Bapak Ibu, dia kerja di perusahaan SIS. Dan waktu lalu ketika SIS tutup, akhirnya mereka harus di PHK. Lalu mereka pulang ke Balikpapan. Di Balikpapan lah dalam pergumulan, tidak ada pekerjaan. Istrinya terus berdoa, telepon saya katakan percaya Tuhan pasti tolong, percaya Tuhan pasti tolong, percaya Tuhan pasti tolong. Puji Tuhan, hari ini dia mulai masuk ke kerja. Dia kerja di rumah. Tadi pagi Pak, saya besok itu kerja pagi Pak, baru masuk kerja mulai besok jadi. Saya tidak bisa ibadah pagi. Nanti kalau saya overseas kerja malam, baru saya ikut ibadah. Saya bilang silakan Pak, Tuhan memberkati. Tetap Anda benar. Haleluya Tuhan baik, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ingat Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Hak kita yang paling istimewa adalah, siapa yang tahu apa hakmu yang paling istimewa? Hak kita yang paling istimewa adalah bercakap-cakap dengan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, hak kita yang paling istimewa adalah ngomong sama Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Amin. Orang di luar sana takut datang sama Tuhan, tapi Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan kita kebebasan untuk bercakap-cakap sama Tuhan. Ada orang sudah diberikan kebebasan, tapi dia nggak mau datang ngomong sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak berikan kebebasan, kita akan menderita seperti bangsa Israel. Saya kasih contoh saja. Kalau saudara Tobu, saudara Yohanes, contoh ini sih ya, saudara Yohanes, dia tanpa orang, dia nggak bisa datang langsung minta ampun sama Tuhan Bapak Ibu. Kalau dia dalam perjanjian nama budaya orang Israel, kalau belum diberikan kebebasan oleh Tuhan Yesus Kristus, dia tidak bisa minta ampun sama Tuhan. Dia harus datang sama saya. Nanti datang sama saya bilang, nanti tunggu besok sore, saya akan masuk ke dalam bait Allah. Lalu sebelum saya masuk pun saya harus membersihkan diri saya dulu. Saya akan dengar baru saya mulai ngomong. Saudara Yohanes minta ampun, dan Tuhan mulai ngomong. Baru sudah tua saya bilang, besok mereka akan datang bawa domba ini. Kita adakan korban penghapus dosa, korban bakaran, macam-macam tuntutan Allah saudara. Makanya Yesus hadir.
ke muka bumi, memberikan kebebasan buat kita untuk bercakap-cakap sama Tuhan. Amin. Jangan tunggu harus imam masuk menghadap dulu. Haleluya. Hak istimewa kita yang terbesar adalah bercakap-cakap dengan Allah. Itulah hak kita Bapak. Karena itulah hak kita, makanya jangan berhenti berdoa dan jangan bercakap-cakap dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat menikmati penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Perhati baik. Jangan berhenti berharap berdoa, karena Allah lebih tahu saat yang tepat mengabulkan permintaan.